Kalau pameran itu hanya sekedar meningkatkan apa ya, mutu pohon dengan sendirinya. Kalau mutu pohonnya dia naik, berarti kan harga itu otomatis naik. Karena kalau bonsai itu nggak pakai hadiah, itu ditakutkan nanti si juri itu punya kepentingan. Makanya dari dulu namanya bonsai itu nggak pernah pakai hadiah, hanya door prize. Oh gitu, Pak. Selalu dilarang. Kenapa? Banyak teman-teman yang dari teman-teman pemain bonsai kalau sampai hadiahnya uang untuk bonsai juaranya satu itu uang, saya memundurkan diri. Ya, itu banyak yang gitu. Mas. Seperti itu. Iya, banyak yang gitu, kayak keluhan ke saya, jangan pakai duit. Karena ini kan bentuk apa ya? Hobi juga sekaligus prestis ya. Walaupun gimana tetaplah namanya hobi kan prestis. Cuman dia punya kebanggaan bahwa bonsainya dinilai, diapresiasi oleh juri, mendapatkan apalagi best in show. Bangga. Kalau harga kan relatif, silakan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Baba Bonsai. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dilancarkan, dimudahkan, dientengkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Nah di playlist kali ini ya, ini lumayan spesial nih guys. Karena memang pemateri atau bintang tamunya lumayan sudah punya nama, bisa dibilang masterpiece. Dengan siapakah dia? Tara! Assalamualaikum Pak Ujang. Waalaikumsalam. Ya, sehat. Pasti kenal semua ya, nggak mungkin nggak ada yang kenal ya. Pak Ujang, mungkin boleh memperkenalkan diri sedikit terkait nama. Mungkin teman-teman ada yang belum kenal nama. Biasanya kan dipanggilnya apa Pak Ujang? Saya kalau seharian dipanggil Ujang. Tapi asli saya sebetulnya namanya Yati Dayat. Yati Dayat. Itu mungkin Ujang itu bawaan hoki kali. Dan nama Jawa Barat itu rata-rata Ujang. Jadi saya itu Mas Abu nggak pernah tua, nggak bakalan pernah tua. Karena muda tuh Ujang. Ya. Ujang itu bahasa Sunda ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa panggil, mungkin banyak juga di TikTok yang lain ya, di medsos itu panggil Pak Ujang. Kalau nggak kalau penjuri biasanya ada di nama nih, di penjuri Yati Dayat. Yati Dayat tuh. Ya. Buat kalian yang belum tahu nama aslinya tuh, namanya Yati Dayat. Dan sedikit bercerita, cari schedule beliau tuh susah banget. Luar biasa. Ini udah yang keberapa nih? Ya, ketemu ya. Berapa kali lebih dari 3 kali? Ya. Besok ada agenda juga Pak Ujang? Enggak lah, beberapa hari saya akan di sini membenahi pohon. Ini kan setelah pameran di Bandung belum ditata lagi, berantakan. Kebetulan saya mungkin tahun ini, bulan depan 2 bulan 3 bulan yang akan datang, kita akan pindah ke daerah Parigi. Jombang ya, daerah Bintaro. Jadi semua yang di sini diangkut? Iya, diangkut sana. Wah, luar biasa. Gitu ya. Luar biasa tuh ya. Jadi ini aja udah lumayan keren sih. Cuman di sana katanya jauh lebih keren lagi. Bukan gitu aja. Lebih ditata lah. Kalau di sini saya bilang di sini itu bukan galeri orang, bilang galeri Pak Ujang. Saya nggak punya galeri kebon. Karena kalau kebonnya suasana harus berantakan. Galeri harus rapi gitu ya. Luar biasa. Oke, Pak Ujang, saya di sini mau sesi tanya jawab ya. Jadi buat teman-teman saya bagi 2 ya sesi ini. Yang pertama tentang biografi Pak Ujang, perjalanan awal mula atau sejarah Pak Ujang terjun ke dunia bonsai itu dari kapan dan melalui hal apa, nanti saya akan tanya di sini. Dan sesi 2 nih biasanya yang banyak ditunggu-tunggu, yaitu sesi edukasi dan penjurian. Oke Pak Ujang, saya mulai dari pertanyaan pertama. Oke, siap. Pak Ujang, sejak kapan suka bonsai? Lewat hal apa? Atau karena siapa? Ya, gini, saya sebetulnya mengenal bonsai itu waktu SMP kelas 3. Itu liburan ke Jakarta. Kebetulan orang tua saya kan dulu di Jakarta. Dia berdagang saya dari bayi itu sebenarnya di Jakarta. Cuma lagi sekolah di Garut. Saya sering ke Jakarta itu kalau liburan. Ada di satu tempat, itu di rumahnya ponakan. Di daerah Tebet, Bukit Duri. Ya, Jakarta. Banyak tanaman antik gitu. Kebetulan waktu itu ketemu dengan seorang trainer namanya almarhum Mas Hari dari Malang. Saya selalu bantuin, megangin pohon, kadang-kadang liatin ini kok aneh gitu, pohon kok antik juga. Nah di situ ketertarikan pertama saya dari bonsai itu. Nah setelah itu kita kembali lagi ke kampung lah di Garut sana. Nah setelah SMA saya itu kok ya suruh
ke Jakarta itu suruh kuliah nggak bisa, suruh ini nggak ada bakat, tapi cita-cita pengen jadi tim lah, pengen pengajar gitu, pengen jadi guru, tapi nggak pernah kesampaian. Ke UIN pernah tes, ke IKIP pernah tes, nggak kesampaian juga. Akhirnya udahlah, kamu katanya kayak ponakan saya itu kan Pak Kuswanda, kamu belajar bonsai aja. Nah di situ saya baru mulai. Pertama itu nggak boleh namanya belajar bonsai, megang pohon tuh nggak boleh, nyiram aja. Nah kebetulan waktu itu saya kan di daerah Tebet, kemudian juga. Itu Pak Ujang tahun berapa kalau boleh tahu? Itu tahun 89. 89. Jadi 89 saya langsung keluar sekolah, langsung ke Jakarta, langsung nekunin bonsai sebetulnya. Nah saya pernah dengar nih, pernah ada lihat saya ya di short atau di FYP. Itu Pak Ujang dulu pernah cuma ngelap-ngelap daun doang. Ya, saya dulu kan pernah satu waktu tuh pernah mau pameran di mana ya, di kalau nggak salah di Taman Mini. Pas di rumahnya itu saya ada oleh Pak Kuswanda itu, ponakan saya itu. Jang, tolong katanya bersihin ini pohonnya. Bersihin apanya? Daunnya dilapin itu pakai tisu sama kapas. Jadi daun kingkit dilapin satu. Karena kingkit itu kan susah rontoknya. Susah, betul. Dan kalau digundul kan jelek. Akhirnya dilapin satu sedapatnya aja. Sedapatnya. Nah itu pengalaman saya yang membuat saya jadi ternyata main bonsai harus telaten. Nggak bisa kalau main bonsai itu gerbak-gerubuk. Harus telaten, apalagi untuk finishing. Dan nggak bisa kayak langsung ke wiring langsung. Oh nggak bisa, karena gini kan saya pernah ngobrol di satu medsos ya. Ada ini hanya sebagai simbol sebetulnya. Nyiram pohon itu kalau belajar bonsai 1 tahun baru nyiram pohon, tujuannya bukan cuman bisa nyiram, karena gini itu dalam sekali artinya. Filosofinya Pak Ujang. Kalau kita menyiram bagaimana takaran air untuk pohon tertentu, bagaimana penyiraman air setelah repaksa, potong akar, repotting. Nah itu kan yang susah. Banyak orang sekarang itu kalau setelah repotting, potong akar, disimpan di tempat dulu, nyiraman sembarangan. Itu pun bisa mati. Nah di situ jadi kita tuh bukan berarti setahun kan nyiram gampang atau bukan itu maksudnya saking harus detailnya dan tahu karakter setiap pohon. Berarti teknik penyiraman tuh ada teknik penyiramannya, bagaimana cara kita menyiram misalkan di saat cuaca. Ini harus cuacanya harus disiram apa boleh apa enggak ya, kita kalau nggak boleh jangan disiram. Nah, akhirnya kalau terlalu banyak penyiraman juga matahari kurang, terjadi becek, kelembaban terlalu tinggi, akhirnya pembusukan. Kembali ke akar lagi, busuk, kembali ke pertumbuhan di atas. Jadi kalau bawah busuk ngaruh ke atas. Pasti, karena atas itu kan cerminan bawah. Iya. Oke Pak Ujang, ke pertanyaan kedua. Masih ingatkah Pak Ujang pernah dongkel kan? Ya. Pasti pernah. Ya. Nah, pohon yang pertama kali Pak Ujang dongkel, yang paling berkesan deh, yang paling berkesan. Nah, kenapa berkesan? Dan jenis apa waktu itu? Itu saya pertama jeruk kingkit daerah Pulau Panjang sama temen. Dongkel? Iya, dongkel jeruk kingkit itu kan adanya di pulau-pulau kecil, kemudian jeruk kingkit kejejer, kita lihat dongkel, aduh minta ampun deh kalau dongkel jeruk kingkit. Ya durinya juga kan. Iya juga. Tapi Santigi juga pernah di Pulau Panjang dulu sama temen ke sana. Kita pengen tahu informasi mana nih, ada Santigi daerah Pulau Panjang Banten, kita datang ke sana. Kadang-kadang nggak ngedongkel juga, lihat udah ada di pot-pot gitu kan. Tapi kalau yang paling sering itu dulu ngedongkel, kita lihat tuh di Madura, Semarang. Pernah ke sana ngedongkel Pak Ujang? Di sana itu kadang-kadang kita nyari bahan Mas, itu bisa tinggal di sana seminggu. Buset. Seminggu kemudian kita lihat, ya itu ngedongkelnya kan punya lahan, punya masing-masing. Lihat bagaimana cara melihat pohon yang bagus di alam kan beda dengan di pot. Di pot itu lebih mudah. Kalau di alam itu kita posisinya, kakinya kan nggak kelihatan. Kemudian bagaimana bentuknya ini fase sebelum mendongkel, kita harus harus lihat dulu. Udah baca. Betul. Jadi nggak sembarangan dong. Nggak sembarangan. Yang nggak berkarakter atau yang nggak prospek itu nggak didongkel. Nggak. Terus kalau ada yang dongkel lain saya nggak banyak sih, karena dulu saya lebih spesifik dulu zaman dulu itu cemara udang. Zaman dulu? Iya, karena juga dulu waktu dongkel cemara udang itu nggak sembarangan. Harus tahu timingnya, waktu pas dongkel. Kalau nggak gagal. Berarti lihat cuaca juga. Cuaca juga mendukung. Ya ada bulan-bulannya orang Madura sana itu. Iya, jadi kita banyak pernah kita beli sama Pak Lutfi itu. Beli 11 pohon, mati semua karena timingnya nggak pas. Ini perjalanan untuk dongkel-mendongkel tuh ya kita dulu sama belajar ya. Proses lah. Tidak langsung begitu dongkel langsung jadi tuh, enggak, itu belum proses semua. Sama pohon ini Mas Abu, yang paling susah tuh kan
kita berburu kemuning, dongkel kemuning. Oh, kemuning. Itu juga sering kita kemuning. Bagaimana cara perlakuannya mendongkel biar hidup. Itu dulu main asal cabut aja. Nggak tahu waktunya kapan untuk didongkel. Waktu kan harus timer harus tepat. Iya. Ya. Kalau nggak tingkat stresnya tinggi. Betul, ya. Dan terus nanti setelah ketika itu, setelah pendongkel itu bagaimana penanganan itu kan penting. Pasca dongkelan. Itu guys. Ya. Terjawab ya, jadi nggak sekonyong-konyong Pak Ujang ada di fase ini nggak dongkel, beliau juga dongkel, bahkan sampai ke Madura tuh. Ya. Wah, rutin kalau ke sana itu. Rutin? Ya. Dulu tahun-tahun 97, 98 ya. Buset. Tahun 2000 lah. Siap Pak Ujang. Ya, siap. Pertanyaan selanjutnya. Oke. Kapan Pak Ujang membuat karya bonsai pertama nih yang sampai jadi ya? Sampai jadi dan ID-nya apa? Gayanya apa? Ingat gak? Pohon pertama jadi nih. Itu Cemara Udang. Cemara Udang, kebetulan saya kan juga sebagai trainer. Pemiliknya Pak Hengki Wahyu. Nah itu ada tahun 2000 lah. Saya mengeluarkan beberapa Cemara Udang. Itu hasil karya saya dari nol. Bentar. Beberapa berarti lebih dari satu? Banyak, lebih dari satu. Ada yang beberapa pohon juga itu kolaborasi antara saya dengan Pak Hari yang saya cerita tadi. Oh iya Pak Hari. Tapi ya itu ada kolaborasi. Tapi kalau yang murni itu ada mungkin di foto saya itu. Nanti saya ke Pak Bu. Nanti saya minta fotonya. Itu sampai sekarang saya dulu juga nggak sadar bahwa ngerjain pohon itu saya hanya berdasarkan pemahaman saya dari temen. Ada seorang suhu lah namanya Yudi. Jadi saya selalu bisa bilang kalau ada cabang yang besar itu harus ditonjolkan. Kamu bentuk mahkota, moga silahkan. Cuman saya kepikiran bikin mahkota lebih lucu gitu kan. Tujuannya bukan ke sekarang kan bonsai tropis ya. Dulu saya nggak paham. Tapi apa yang dilakukan saya secara logis, itu loh pohon-pohon di tropis ternyata. Berarti dulu tuh belum tahu teorinya, tapi udah praktek. Tapi udah kan saya ngambilnya logika gitu kan. Alam kan. Ya betul. Seiring berjalannya waktu, loh ternyata yang saya kerjain bonsai tropis. Siap. Sekarang ya. Nah itu Cemara Udang. Cemara Udang itu sampai pernah sering sih ada yang pernah beberapa kali best iso kita udah udah beberapa kali lah. Size-nya apa Ujang kalau boleh tahu? Size-nya rata-rata di atas 100. Berarti XL dong? XL. Cemara Udang. Dan L juga ada. Terus yang medium juga ada banyak lah. Yang gitu. Siap. Ya. Oke, next Pak Ujang. Ya. Apa ya? Terkait material atau value. Ya. Bonsai hasil karya Pak Ujang nih yang sudah terjual nominal tertinggi itu di angka berapa, jenis apa? Gini ya, kalau itu kan dulu karena saya itu kan nggak punya pohon. Karena sebagai trainer itu yang punya pohon, tapi ada yang dijual oleh seorang kolektor karya saya itu bisa harga-harga ya antara 3 digit, 2 digit dulu loh. Tahun 98, tahun 2000. Sebelum 2000 lah ya, ujung-ujung 90-an lah ya. Kalau yang di sini ada, tapi bahannya saya terus terang aja itu bahan dari luar. Dari luar, tapi itu setengah jadi masih di ember. Saya babat semua sampai jadi ya hasilnya ini. Pohon sianci. Oh ini? Ya. Nanti saya shoot ya. Ini sampai ya 5 digit lah ini. Ini? Ya. Serius aja? Betul. Dan ini udah dipindah tangan kolektor, tapi sampai saat ini masih di treatment, tetap saya dirawat loh. Wow. Ya. 5 digit. Wow, luar biasa. Kalau yang 2 digit gitu sih kan orang udah biasa lah, itu nggak perlu ini ya. Saya bayangin gini Pak Ujang. Di tahun 90-an, kalau kita kurs sama dolar ya. Dulu dolar tuh masih 6.000 deh kalau nggak salah ya. Betul. Itu 3 digit. Ya. Kalian kursin sendiri. Sekarang dolar kalau nggak salah 16.000. Iya. 620 rupiah kalau nggak salah ya, mohon koreksi. Itu dikursin silakan. Tinggal dihitung aja. Tinggal dihitung aja 3 digit di tahun 90-an ya. Wah, luar biasa. Jadi gini Pak Abu, sebetulnya Mas Abu ya, untuk hal itu kan banyak teman-teman yang udah jual pohon itu mahal-mahal, itu bagus. Tapi juga kita memperkenal ke komunitas, ke pemain baru. Jangan berarti bonsai itu bukan mahal sebetulnya. Jadi bonsai itu tidak semua bonsai mahal, itu bervariasi, tergantung. Kita mau main bonsai 50.000 sampai 1M, 2M juga ada. Nah ini orang udah dikagetkan bahwa bonsai itu mahal. Enggak, kalau saya mah yang mahal itu prosesnya. Betul. Ya kan? Proses waktunya guys. Waktu, karena kita bermain dengan waktu kalau bonsai itu ya. Berarti memang ada klasifikasinya Pak Ujang, yang range 2 digit, ada, digit. Tergantung dari kualitas pohon.
Kalau pameran itu hanya sekedar meningkatkan apa ya mutu pohon dengan sendirinya. Kalau mutu pohonnya dia naik, berarti kan harga itu otomatis naik. Karena kalau bonsai itu nggak pakai hadiah, itu ditakutkan nanti si juri itu punya kepentingan. Makanya dari dulu namanya bonsai itu nggak pernah pakai hadiah, hanya door prize. Oh gitu, Pak. Selalu dilarang. Kenapa? Banyak teman-teman yang dari teman-teman pemain bonsai kalau sampai hadiahnya uang untuk bonsai juaranya satu itu uang, saya memundurkan diri. Ya, itu banyak yang gitu. Mas. Seperti itu. Iya, banyak yang gitu, kayak keluhan ke saya, jangan pakai duit. Karena ini kan bentuk apa ya? Hobi juga sekaligus prestis ya. Walaupun gimana tetaplah namanya hobi kan prestis. Cuman dia punya kebanggaan bahwa bonsainya dinilai diapresiasi oleh juri, mendapatkan apalagi best in show. Bangga. Kalau harga kan relatif, silakan. Nggak ada kan bandrolnya? Iya, selera. Nggak ada gitu. Cuman orang-orang bonsai biasanya udah oh kalau gini berapa sih? Estimasi aja. Iya. Berarti Pak Ujang setiap kali ada harga di setiap juara itu selalu tolak? Iya, selalu tolak saya. Malah ada pameran-pameran yang lokalan itu mengajukan untuk saya kebetulan di bidang penjurian. Tolak, jangan sampai ada hadiah. Karena takut ada kepentingan. Kepentingan itu kalau berduit orang jadi gelap mata. Sekarang juri aja nggak pakai duit, disangkanya juri main-main apaan, mau bayar berapa ke juri gitu kan. Tapi masih oke lah karena teman-teman saya tidak anti kritik buat teman-teman. Oh begini-gini ya silahkan aja. Sebelum lihat kenyataannya. Ya. Itu asumsi kalian. Ya itu silahkan. Yang jelas by TKP, by data ini langsung dari sumbernya seperti ini. Oke, kita ke pertanyaan kelima. Ya. Pak Ujang pernah mengikuti pameran di luar Indonesia? Ya. Pernah. Oke, relevan. Ya. Pernah mengikuti ajang pameran bonsai di negara mana saja? Dan ada nggak satu yang paling berkesan di luar negeri? Sebetulnya kegiatan sering ya. Kita ke Taiwan, ke Jepang. Dalam setahun berapa kali Pak Ujang? Waktu acara-acara berapa tahun yang lalu, kemarin baru dari Cina kan saya diundang demo di sana. Di daerah Guangzhou. Demo di sana? Demo di sana ya. Demo kebetulan kemarin demo itu 3 master sekaligus 1 pohon karena waktunya mepet. Yang satu ada bagian penataan batunya, paintingnya, rock painting. Kemudian yang satu wearing, ya kita wearing sama bentuk gitu barengan. Jadi dibagi tugas tuh? Dibagi tugas, jadi 1 pohon itu bertiga. Tapi sebenarnya nggak efektif. Karena kita nggak punya keleluasaan, karena berhubung waktu mepet, ya udahlah. Itu bentuk sebuah penghargaan terhadap pendemo dan sebetulnya demo bonsai itu kalau menurut saya sih sebagai seremonial aja. Iya, jadi pengisi agenda. Agenda, karena bikin bonsai nggak bisa gitu. Nah, yang penting itu edukasinya, sebetulnya penjelasannya. Catat. Betul, edukasinya. Kenapa pohon itu ditekuk kayak kawat, harus ditekuk. Kalau cuma ngawatin tanpa penjelasan itu menyesatkan sebetulnya. Pohon kok dikawatin. Gitu. Oke, jadi luar negeri sering ya dalam setahun. Jujur saya aja nunggu berapa kali ya buat dapat agenda beliau tuh sebentar-sebentar ke Cina, sebentar-sebentar ke luar negara lain. Kita hanya sekedar ini Pak, mau juga saya tetap belajar mencari wawasan ke negara-negara lain. Itu ada pameran di Jepang, di Cina. Bagaimana sih perbedaan antar bonsai Cina dengan Jepang? Kan? Pak Ujang, sebentar itu ada pertanyaan. Ada pertanyaannya lagi. Itu ntar. Kita lanjut ya. Siap. Ini kita masuk ke situ. Apa perbedaan bonsai Indonesia dengan bonsai negara lain? Mungkinkah karya seni bonsai di Indonesia bisa mengimbangi dengan seni-seni bonsai di luar? Nah, silakan. Jadi setelah saya mengamati, lihat ya dulu dari referensi dari buku-buku, kemudian di kenyataan di lapangan, di pameran, ternyata emang ada perbedaan Mas Abu. Tapi secara umum bonsai itu kurang lebih hampir sama bentuknya. Garis besarnya sama. Nah, apa yang sekarang sedang digandungkan bonsai tropis, subtropis, menurut saya itu kan hanya bagian-bagian aja. Silakan aja orang mau berkarya bonsai subtropis. Kalau saya tinggal di negara subtropis kan boleh saya berkarya subtropis. Nah, kebetulan kita tinggal di Indonesia, kita bicara tropis gitu. Nah, ada sedikit yang kita itu kan bonsai berasal dari Cina, kemudian Jepang, kemudian menyebar ke seluruh dunia. Nah, kita itu selalu dulu itu berpegangan ke bonsai Jepang. Dengan textbooknya yang dogma, yang itu sebetulnya bagus untuk untuk referensi sebagai dasar referensi dasar. Itu kan ada 5 gaya dasar bonsai dalam bonsai itu sebetulnya karakter pertumbuhan pohon di alam bebas di garis horizontal, ya kan? Bagaimana berdirinya pohon, miringnya pohon, rebahnya pohon itu kan di alam itu kan. Nah, Cina dengan Jepang saya agak lihat berbeda. Kalau Cina itu dia lebih mengutamakan ke seolah gini, sepenggal panorama yang dituangkan dalam sebuah pot
penggal pemandangan. Oh. Plak. Jadi kalau kita lihat ada frame, ambil, saya akan membuat sebuah pohon itu yang kesannya apa? Jadi menyeramkan, bisa juga indah, yang tempatnya terjal. Tapi kalau bonsai Jepang itu lebih ke wujudnya, ke anatomi pohonnya. Oh, berarti izin Pak Ujang ya? Izin. Oh, kalau boleh versi saya simpulkan, berarti kalau Cina itu lebih ke drama alam nih. Kita ambil satu pemandangan dan itu kita foto dan kita bentuk seperti itu. Betul, kita meniru itu. Karena meniru pohon di alam kan. Dan rata-rata ya bonsai sesuai dengan filosofinya istilahnya membuat miniatur pohon tua di alam. Nah itu kan. Nah itu salah satu kunci, makanya bonsai di Cina itu banyak pohon-pohon itu yang emang kalau lihat dengan bonsai Jepang itu kan kelihatan rapi. Tapi bonsai Cina itu begitu lihat nggak natural banget. Tapi dia punya greget, punya aura gitu loh. Nih kayak gini kan pohon-pohon yang dia tonjolkan selalu kesan tuanya. Ya walaupun gimana Cina yang udah main bonsai berapa 1300 tahun yang lalu udah main bonsai. Kita udah sok jago-jago ya, kita tetap belajar lah. Cuman kalau secara estetik dan kreativitas tuh orang Indonesia diakuin lebih detail. Itu Pak Ujang sendiri sudah mulai membaca di sana. Iya, karena satu waktu kita ada pernah berkunjung ke namanya Cecengkung waktu itu, satu pakar bonsai di Taiwan itu. Dia menggambarkan bahwa ini saya membuat pohon-pohon Indonesia. Jadi seket, orang Indonesia lebih pintar membuka apa ruang, lebih berani membuka gitu kan. Nah itu kan suatu kejujuran yang harus kita capai. Betul. Karena kalau ditutupin itu kan ada sesuatu yang disembunyikan. Kalau kita buka, tapi dengan syarat karakter pohon itu udah jadi. Jangan mentang-mentang, kalau kata Pak Ujang itu kejujuran, pohon belum jadi dibunuh itu ikut kontes. Kelihatan kelemahannya. Jadi pohon-pohon yang mapan itu nggak apa-apa ditampilkan dengan kelebihannya. Justru dengan dibuka itu karakter tua si batang. Ya, lebih jelas, lebih tegas. Atau tahapan-tahapannya lebih kelihatan. Betul. Kalau pohon itu emang udah maksimal, tapi kalau belum maksimal jangan lah. Ya kan gitu Pak. Jadi jujur tapi jangan terlalu jujur kalau belum siap gitu. Karena main seni itu harus jujur. Oke, siap. Pak Ujang, kita tunggu ajan sejenak. Oh iya, siap. Oke. Oke, Pak Ujang, kita lanjut. Ya, siap. Oke. Nah, ntar dulu sebelum lanjut, saya masih penasaran nih sama tadi. Tokoh Cina yang tadi Pak Ujang sebut, dia sudah mulai membaca karya seni hasil karya seni Indonesia. Yang mana itu dengan membuka ruang. Itu dia mengutarakan di sana. Betul. Dan bahkan mengaplikasikan. Betul. Dia membuat satu sket di whiteboard gitu. Saya lagi membuat bonsai sketnya orang Indonesia gini. Entah itu dia pujian apa itu kita nggak mau tahu, tapi dia udah mengapresiasi. Saya ambil positifnya aja. Oh ternyata ya bonsai Indonesia, bonsai yang emang udah diapresiasi orang luar. Contohnya kayak pameran di Aspak. Apa yang diapresiasi mungkin karena jenis itu Santigi beda kan. Dia nggak punya Santigi, tapi banyak juga pohon-pohon selain Santigi itu diapresiasi. Ya kan, termasuk kemarin waktu di Aspak ada ya serut, ada pohon macam-macam. Berarti kan dia melihat bentuk, bukan melihat jenis. Kebetulan jenisnya di sana kan Santigi banyak. Dan Santigi itu pohon-pohon yang Yamadori, dongkelan, bukan budidaya. Tapi ada salah satu juga anting putih di sini punya Pajian kan pernah diapresiasi oleh juri Filipina. Jadi bonsai yang dari budidaya, dia dapat award dari orang juri Filipina. Terkait itu jurinya apa namanya, katanya juri pilih. Saya bilang namanya juri itu berarti udah salah satu kepercayaan dari komunitas tersebut. Masalah kualitas itu kita juga usah dipikirin. Berarti kan komunitas sudah memilih bahwa dia itu juri gitu loh. Iya, sudah. Jangan negatif thinking lah. Ya kan. Wow, berarti dengan kata lain nih Indonesia udah mulai punya identitas. Ya, udah punya identitas dengan bentuk-bentuk karya yang sekarang kan berbeda ya. Tidak monoton segitiga. Kalau dulu kan segitiga karena apa? Kita belajar dari bonsai Jepang. Akhirnya kalau kita ngikutin bonsai Jepang terus menerus, akhirnya bonsai Indonesia assembling Jepang. Betul nggak? Iya. Betul nggak bonsai Indonesia assembling? Jadi bentuknya segitiga. Sekarang ada pengembangan yang saya dulu tuh udah mengembangkan itu. Saya dari dulu juga nggak kalau bikin bonsai simetris, segitiga gitu. Harus natural lah tetap ya. Kesannya kelihatan kesan natural. Nah itu tergantung dari bonsainya sendiri, bentuknya, konteksnya mana yang harus kita dipanjangkan, harus dipendekkan, itu kan jadi akhirnya nanti berhubungan dengan bentuk dari siluet pohon. Justru disitulah nanti membentuk karakter. Betul. Luar biasa. Oke,
Jelas ya, jadi Indonesia sudah mulai memiliki identitas. Dalam case ini karakter dalam seni bonsai itu udah mulai ada ciri khas. Ya, dan nanti yang akan menilai kan orang luar. Betul. Kita tidak bisa memproklamirkan bahwa ini jati diri bonsai Indonesia itu kita tidak bisa. Kita dengan berkaryanya soal seniman semua, tapi satu visi, satu tujuan itu akan membentuk percepatan untuk membentuk jati diri bonsai Indonesia yang menilai itu orang luar. Kita kan tidak bisa mengklaim bahwa ini bonsai Indonesia, nggak bisa. Oh iya. Siap Pak Ujang. Ya. Lanjut. Oke. Pertanyaan ke-7. Ya. Kedepannya nih, apa harapan Pak Ujang untuk pembonsai di Indonesia? Pak Ujang tuh berharap apa nih? Saya berharap banyak melahirkan seniman-seniman yang konsisten, yang bisa go internasional, yang membawa Indonesia. Aromanya Indonesia. Contoh sekarang udah banyak kan dari Indonesia yang sering ke sana kayak Pak Rudi Yulianto, termasuk saya juga kemarin, Pak Luti, banyak lah teman-teman yang itu diundang juga ke India kemana banyak. Nah itu banyak melahirkan orang-orang yang gitu. Karena ini merupakan suatu sebetulnya seniman-seniman di kita tuh banyak. Itu bisa dibilang aset kali Pak Ujang. Aset Indonesia ya. Cuman intinya jangan berpuas diri lah. Ya. Dapat penghargaan dikit udah merasa wah ini saya itu gini, jangan. Ya. Kalau saya tetap masih proses belajar terus. Karena disinilah proses untuk pematangan kita terus belajar. Kalau sampai mentok merasa bisa itu udah diem. Ya. Pak Ujang percaya nggak kalau kita bakalan ada di satu momen kita bakalan ke arah sana, maksudnya harum nih Indonesia karena bibit-bibitnya atau koridornya udah ada. Sekarang udah bunga-bunganya, benih-benihnya udah kelihatan. Udah kelihatan. Okay. Cuma nanti wah ini bonsai Indonesia lah. Salah satu cirinya mungkin nanti bisa orang-orang ngambil bonsai Indonesia diambil sama orang-orang luar gitu. Sementara ini kan kita masih import. Ya banyak juga, ada juga yang ekspor import lah. Cuman lebih banyak kan importnya daripada ekspor. Nggak apa-apa, itu untuk dunia perdagangan silahkan sah-sah aja. Istilahnya pertukaran referensi lah ya. Ya betul. Kita mempelajari karakter mereka juga mempelajari. Ambil positifnya aja untuk perdagangan kita di luar ini ya. Maksudnya silahkan aja orang. Justru bonsai itu gini, dengan geliatnya bonsai rame, ekonominya makin menggeliat. Nah itu kan terbantu semuanya. Mulai dari sekarang pembudidaya, petaninya ya, kemudian trainernya, pedagangnya. Itu bergantung semua, ketergantungan semua, tidak bisa dipisahkan. Nah ini yang harus kita bangun itu, bahwa memasyarakatkan bonsai Indonesia menjadikan sebuah nilai ekonomis. Nah itu yang paling penting kalau saya mah. Itu kan. Luar biasa. Ya. Oke. Ini benar-benar terakhir nih Pak Ujang. Ya. Di sesi 1. Ya. Menurut Pak Ujang, apa arti dan makna bonsai bagi Pak Ujang? Bonsai itu apa? Bebas. Bonsai itu merupakan makna buat ketenangan. Ketenangan kita berkarya penuh kita diapresiasi sama orang dengan karya kita, itu merupakan suatu kebanggaan tersendiri. Itu kepuasannya. Apalagi sampai diapresiasi, itulah kalau materi itu kan salah satu dampak. Itu bonus. Tapi diapresiasi. Mungkin teman-teman kenapa pengen menampilkan sebuah karya itu mempunyai satu kebanggaan. Dan saya lebih senangnya satu, kebanggaan itu menjadikan suatu jangan menyebabkan suatu kesombongan, justru memberikan introspeksi buat kita. Oh iya ya, kita tuh diberikan kelebihan oleh Tuhan, itu ternyata kita bisa punya talenta, bisa membuat bonsai, bisa menyuguhkan karya dilihat oleh orang. Nah itu kan bisa kita perdalam tuh gini. Inilah Tuhan memberikan satu kelebihan buat kita. Nah seorang seniman itu kalau yang udah itu kan makin sini tuh makin berondong. Bahwa saya itu begini, enggak lah itu biasa, saya sudah mengalami itu. Fasenya ada itu. Ada. Jadi dulu baru ngerjain pon, wah udah ini karya saya gini. Sekarang itu makin di sini makin bodoh perasaan itu. Benar. Semakin kita banyak tahu, semakin bodoh ternyata. Jadi semakin banyak kita tahu, semakin kita tahu bahwa masih sedikit yang kita tahu. Ternyata belum ada apa-apanya. Ternyata ya gitulah. Insya Allah. Jadi gitu ya, intinya saya juga nitip ke teman-teman, yang intinya terus belajar. Belajar tuh baik teori, praktek terus. Nah itu kan kebetulan saya kan nggak ada usaha apa-apa, hanya bonsai. Maintenance, ngerawat sebagai trainer, ngejain di sini, udah setiap hari gitu, tapi enjoy.
waktunya santai, bisa ya kalau waktu kita lagi ke sana, tapi kan itu satu bentuk kewajiban lah. Kita dipanggil oleh, ini kemarin ke Bangka nggak jadi tuh karena saya lagi kurang sehat. Saya pending dulu, saya ngerjain dulu di sini. Event apa di Bangka, Pak? Bangka saya ngerawat rutin. Itu udah berapa? 15 tahun saya di sana. Itu agenda rutin? Ya rutin. Dan semua di sana jeruk king kita yang punya. Rata-rata? Iya. Wow, itu guys ya. Oke, ini cukup ya sesi 1 kali ini. Kita setelah ini kita akan ada sesi 2 yaitu edukasi dan penjurian. Nah, buat kalian nih yang punya pertanyaan atau masih ada yang ngeganjel di hati terkait penjurian. Nah, setelah ini kita akan penting bahas. Ya. Oke, jangan kemana-mana. Saksikan terus di channel Baba Bonsai.